Bapak Ibu kasih Tuhan? Oh belum ada suaranya. Shalom Bapak Ibu. Oh belum. Shalom saudara. Oh masih kurang. Shalom. Oh berarti harus kenceng ya. Sekali lagi. Shalom. Oke luar biasa. Boleh bangkit berdiri dulu saudara. Saya percaya kita ada di hari ini itu semua karena Tuhan. Amin. Saudara diantarkan ke tempat ini disertai oleh Roh Kudus. Saudara bisa ada di sini untuk sama-sama bersyukur, berjumpa dengan Tuhan pastinya. Amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Coba kasih salam paling sedikit 5 orang, katakan shalom saudaraku. Selamat beribadah dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk sama-sama kita satukan hati kita berdoa untuk membuka ibadah pada hari ini. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur kalau kami berjumpa kembali di ibadah kaum wanita ini Tuhan. Kami percaya setiap kami ada di dalam rencana Tuhan dan rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan tidak ada rancangan-Mu yang gagal dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami, keluarga kami, suami, anak-anak, istri, bahkan seluruh apa yang menjadi yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan semua adalah penyertaan Tuhan yang baik, yang sempurna. Terima kasih Bapak, sebentar kami datang bersyukur sama Tuhan. Membawa syukur, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, hidup kami adalah penyembahan. Dan biarlah mulut kami memuji-muji Engkau. Dan jiwa kami bersuka cita karena Engkau. Dan biarlah Tuhan kami datang membawa korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami sadar semua yang baik dalam hidup kami datangnya dari Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, namun oleh Roh-Mu Tuhan. Terimalah pujian sembah kami, hanya kami berikan kepada Tuhan Yesus yang baik. Yang siap memuji Tuhan dan bersuka cita bersama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yuk memuji Tuhan sama-sama. Boleh tepuk tangan saudara? Amin. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan. Datang ke bait-Nya Tuhan, katakan datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa saudara? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak. Amin. Akan bersorak-sorak. Boleh sekali lagi katakan datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati bersyukur. Amin. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak. Amin. Akan bersorak-sorak. Lambaikan tangan yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tepuk tangan lagi buat Allah kita. Tuhan baik, katakan amin saudara. Haleluya. Oh Yesus. Sama-sama sekali lagi katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Katakan dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
siap bersorak, akan bersorak-sorak, yes, akan bersorak-sorak. Sama-sama katakan, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Naik cie ya, siap lebih lagi. Hey, tepuk tangan lebih lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah. Yang mau bersyukur boleh lambaikan tangan bagi Tuhan. Amin. Saya percaya pertolongan Tuhan terlalu banyak buat kita. Amin. Saya percaya kita banyak diluputkan oleh Tuhan sepanjang hari yang kita lalui. Mungkin kadang kita gak bisa melihat, tetapi Tuhan melihat kita tanpa batas. Yang percaya katakan amin. Siap bersyukur sekali lagi bagi Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tepuk tangan sama-sama yuk. Dia gunung batu kita, kota benteng kita, Dia pertahanan kita. Amin saudara. Tuhanlah, katakan, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu, yeah, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi yuk katakan, Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan hanya padamu Yesusku. Hanya padamu hatiku percaya. Katakan kepada Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama lambaikan tangan bagi Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, amin. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, tetap setia kepada Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan hanya padamu, oh, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur. Yes God, we love you Jesus. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yuk sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan kasih setia Tuhan.
Katakan Bapak Ibu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya katakan amin saudara. Kasih setia Tuhan gak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Boleh kita mengangkat kedua tangan kita, kita bersyukur sebentar buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau selalu ada di setiap waktu, di setiap hari dalam perjalanan hidup kami. Dan Tuhan selalu rancangkan yang terbaik bagi kami. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami gak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, keluarga kami, anak-anak kami, suami, istri yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau terus andalkan Engkau, kami terus mau melekat kepada Tuhan. Sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tahu Tuhan hari-hari ini semakin jahat. Dan kami tahu hanya Tuhan yang tempat perlindungan kami yang setia. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kekasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan walau ku berjalan, walau ku harus berjalan, benar Tuhan, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus
janjimu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Saya rindu Bapak Ibu saja katakan pujian. Walau ku harus berjalan, amin. Tuhan Yesus baik dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Nyata tiada pernah sedetik pun yes Jesus. Hanya Kau layak disembah Tuhan. Amin, amin. Saudara katakan Yesus. Saudara katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenangan selamanya. Kami nyatakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Saudara kita bangkit berdiri sekali lagi katakan Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu besar, besar setiamu Tuhan, sungguh besar di hidupku. Yuk kita angkat kedua tangan, kita panggil nama Yesus, haleluya, amin. Yesus, Yesus, segalanya, panggil nama Dia.
setiap kami. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan kami. Haleluya. Yuk sembah Tuhan, sembah Dia. Oh ralabaya ralabaya santa ralabaya ramo. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang terbaik. Oh Engkau yang sanggup menolong kami, memulihkan kami Tuhan. Ya ralabaya shanda ralabaya senda ralabaya se. Yesus baik, Yesus setia. Nama itu yang menyelamatkan kami, nama itu yang mencintai kami. Sungguh Dia segala-galanya. Mari berseru panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. We call your name Jesus. Oh yes, we need you Lord right now God. We need you Kau Jesus. segalanya Sekali lagi saudara, bagiku. buka kedua tanganmu dengan rendah hati katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kami perlu Engkau Tuhan, kami gak dapat tanpa Engkau. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa. Tuhan kami rapuh tanpa Engkau Yesus. Yuk sekali lagi katakan Yes, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Benar Bapa, Engkau segalanya bagi kami. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan wanitamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang hidup, yang mengenal setiap pribadi kami. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam kesesakan kami sekalipun, bahkan tadi kami menaikkan Tuhan pujian. Dalam lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkat-Mu menuntun setiap kami. Bahkan Kau yang menghiburkan kami. Bahkan Kau berkata, bersabarlah dalam kesesakan. Karena Engkau Allah yang menyertai kami. Penderitaan itu sebentar, tetapi Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kemampuan dan kekuatan kami untuk melewati setiap proses kehidupan yang harus kami lalui. Dan kekuatan itu berasal daripada Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melihat setiap wanita-Mu Tuhan. Engkau menjadikan setiap kami wanita yang tangguh. Sesuai dengan firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebagai penolong bagi suami kami. Engkau yang memberikan kemampuan, hikmat, marifat yang daripada-Mu. Supaya kami wanita-Mu boleh hidup bijaksana di dalam kami Tuhan. Rumah tangga kami, keluarga kami, di marketplace sekalipun Tuhan. Sebagai wanita-wanita karir-Mu juga Tuhan. Engkau memberikan hikmat bijaksana di dalamnya.
Terima kasih Tuhan. Kau memberkati suami, Kau memberkati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak yang takut dan hormat akan Engkau. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus setiap wanitamu dengan darah Yesus. Dan ingatkan kepada setiap kami untuk tetap berjaga-jaga. Karena Tuhan di sekeliling kami mengaum-ngaum 24 jam. Tetapi biarlah setiap kami wanitamu boleh intimasi dengan Engkau Tuhan. Untuk kami tetap masuk dan tetap berjaga-jaga Tuhan. Terima kasih. Waktumu semakin singkat. Engkau itu Tuhan persiapkan kami. Perlengkapi kami Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan supaya Tuhan kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan setiap wanitamu melakukannya. Bapa kami berdoa mengucap syukur untuk Pastor Timothy dengan Ibu Evelyn. Terima kasih untuk menggembalakan setiap kami wanitamu. Engkau memperlengkapi dengan cara-cara ilahi. Wibawa Allah dan otoritas Allah ada di dalam Pastor Timothy bersama Ibu Evelyn. Sehati sepikir di dalamnya. Menjadi contoh teladan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pakai kehidupannya. Untuk senantiasa Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Shalom atas bangsa kami. Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Dan Tuhan Engkau memakai setiap para pemimpin di dalam takut dan hormat akan Engkau. Masa transisi Bapak Jokowi, Tuhan Engkau pun tetap memberkati dan menyertai. Biar dia boleh menyelesaikannya dengan baik di dalam pemerintahan yang selama ini dia pimpin Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pun Tuhan memberkati apapun yang dilakukan bersama kementerian jajaran legislatif Tuhan, pemerintahan Indonesia. Mereka boleh mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, persiapan pilkada bulan November. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Untuk tetap berdoa biarlah pilkada ini Tuhan Engkau memilih Tuhan setiap pemimpin yang takut akan Engkau. Gubernur beserta wakilnya, bupati wakilnya dan wali kota. Tuhan Engkau menyertai dan Engkau mempersiapkan Tuhan orang-orang pilihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bersama kami telah hadir Ibu Charlotte Priyatna. Terima kasih Tuhan. Engkau taruh firman-Mu di dalam mulutnya yang sudah dipersiapkan Tuhan. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan. Ada kuasa wibawa Allah di dalamnya untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dan kebenaran-Mu itu memerdekakan setiap kami wanita-Mu. Bahkan mempersiapkan kami Tuhan menjadi wanita pilihan-Mu. Menjadi wanita yang menjadi contoh teladan bagi wanita-wanita lain. Firman-Mu mengerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih ada otoritas kuasa yang menyertai pemberitaan kebenaran ini. Kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah kami menjadi tanah hati yang subur. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi panggil Yesus. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Benar ya Tuhan, Engkau segalanya bagiku.
Sehingga cukup bagi kami kalau kami hanya memiliki Tuhan. Karena Tuhan yang akan mencukupkan segalanya. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami sebagai wanita-wanita Allah boleh juga diandalkan oleh anak kami, oleh suami kami, oleh keluarga kami, oleh orang-orang sekeliling kami. Karena Tuhan menjadikan kami wanita-wanita yang tangguh. Kami bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan berfirman. Tuhan berkata-kata apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Biarlah hidup kami berarti karena kami punya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memohon di dalam nama-Mu kami mau bersyukur. Amin. Silakan duduk. Hari ini tema kita adalah wanita tangguh yang dapat diandalkan. Minggu lalu saya ke Surabaya, lalu saya ketemu dengan satu ibu dan mungkin ada beberapa seingat saya. Dia bilang, Bu Charlotte, saya mengikuti serial tentang wanita. Oh iya, saya bilang itu di Woman of Love. Ya, dan saya excited sekali karena setiap kali serial jadi nyambung gitu ya. Waktu saya mempersiapkan ini, ya saya tahu ada orang-orang yang menanti-nantikan. Jadi saya juga excited, saya harap Bapak Ibu juga excited ya. Wanita tangguh yang dapat diandalkan. Wanita tangguh bicara tentang Hail, perempuan yang cakap, istri yang cakap. Istri yang cakap, istri yang tangguh ya. Istri yang dapat diandalkan. Amsal 31 ayat 14-15. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudara, wanita seringkali dikaitkan dengan makanan. Ya, intinya kalau seorang ibu, seorang istri harusnya menyediakan makanan. Ya, nah jadi saudara, menyediakan makanan adalah tugas sehari-hari yang rutin dan mungkin membosankan. Saudara, kalau dulu nggak ada pilihan, kalau sekarang GoFood, Gojek, apa segala macam ya, jadi kita bisa pesan dari luar. Kalau dulu saya ingat sekali mama saya bilang begini, jangan jajan. Kalau jajan kita nggak tahu itu buatnya bagaimana, bahannya apa. Jadi even mau kacang ijo, mau bubur ketan hitam, mau makan apa saja mama saya pasti bikin. Lalu kemudian saya menikah dengan suami yang tinggal di sebuah daerah yang tukang jajan itu dari pagi sampai malam. Mau jenis apa dari pagi hari sampai malam hari. Saya tuh waktu pas pacaran saya sering ke rumahnya suami saya senang banget. Karena kalau ke situnya siang ada tukang bakso. Begitu sore ada mie tek-tek. Begitu malam tukang sate, ketoprak. Pokoknya selalu ada gitu ya. Udah kayak food court tapi depan rumah gitu ya. Dan itu bisa bergonta-ganti karena mangkal di depan rumahnya. Jadi ya kita identik dengan makanan ya. Karena memang ya kita gak bisa hidup ya tanpa makanan. Yang artinya makanan membuat kita juga bisa hidup. Nah jadi tapi bisa juga membosankan. Namun tetap melakukannya dengan setia, suka atau tidak suka. Karena tahu tugas ini penting untuk seisi rumah. Iya, tugas ini penting untuk seisi rumah. Anda harus pastikan bahwa ada makanan. Jangan sampai anak kelaparan. Jangan sampai suami cari makanan di luar. Dan katanya cinta suami melalui perut. Iya, perut. Iya. Jadi apa yang disediakan jangan sampai orang lain yang menyediakan. Ya, melindungi seisi rumah dengan memastikan makanan yang disediakan sehat bukan lezat saja. Tentu kalau sehat dan lezat bagus. Tapi kalau ada pilihannya sehat atau lezat, Anda harus memilih sehat. Ya, tapi bahaya artinya lezat tapi bahaya bukan hanya enak. Lihat ingredientsnya, lihat tanggal kadaluarsanya. Walaupun harus bersihkan atau buang atau bahkan bertengkar dengan anak suami. Karena anak kan bilang, mama aku mau ini gitu ya. Dan suami bilang, udah deh, udah yang ini aja, makan ini aja. Anda harus merancang, harus memikirkan, harus mengkondisikan. Jadi memang gak asal-asalan. Jadi belajar dari Daniel yang mengendalikan diri dengan makanan yang sehat.
belajar dari Adam dan Hawa yang membutuhkan pakaian baru karena tidak mampu menahan diri dari godaan makanan. Yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, jadi akhirnya dia butuh pakaian baru. Anda ngerti waktu dia telanjang dan dia membutuhkan cawat. Cawat itu bukan hanya dari daun, Tuhan bilang harus ada pengorbanan. Jadi dari situ kita tahu korban itu harus darah, ada darah. Dan dari situ kita tahu juga kenapa persembahannya Kain tidak diterima. Karena memang bukan dari binatang. Karena harus ada persembahan yang mengandung darah. Karena dosa tidak bisa diselesaikan tanpa pengorbanan darah. Nah, jadi saudara, ia bangun kalau masih malam. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumah. Saudara bangun kalau masih malam, artinya masih gelap. Membutuhkan upaya ekstra untuk komitmen bangun pagi. Siapa yang bangun paling pagi di rumah? Jujur, iya mbak lah ya. Kan dia beres-beres gitu ya. Tapi kita jangan jadi orang terakhir yang bangun. Oke? Sampai dibangunnya nama anak. Ya, ma bangun ma, udah jam 10. Ya, semalam mama tidur jam berapa? Ya, jadi saudara, bangun pagi konsisten, bangun kebiasaan makan sehat, cara makan dan lain-lain. Jadi saudara, jadi bukan hanya soal makanan. Jadi cara makannya. Saudara tahu meja makan itu sebetulnya menjadi tempat di mana kita bisa komunikasi. Dan orang Chinese itu punya kebiasaan. Kalau nanya gini, udah makan belum? Udah makan belum? Itu sapaannya orang Tionghoa. Jadi ketemu gitu ya, makan. Karena dengan makan di situ diselesaikan segala konflik, ya, segala apa? Kalau mau bisnis, bisnis tuh berarti apa tuh? Ngelobi, yes. Jadi ngelobi pakai makan, ya. Dan itu taktiknya. Makanya meja makannya bundar. Jadi semuanya harus melihat. Nggak ada yang panjang. Ya, coba ke restoran Chinese food. Nggak ada tuh. Makanan dari ujung ke ujung. Jadi cuma berdua. Enggak. Bundar. Supaya semua bisa melihat. Jadi saudara, meja makan. Tempat pertemuan. Dan di meja makan itu kan kita nggak bisa makan sendiri kan. Jadi makan mesti ngobrol. Jadi saudara, orang bule katanya kalau makan tuh bisa 1 jam. Pantasan ya, ada pembuka, ada tengah, penutup begitu ya. Bab 1 sampai bab 5 lah ya, sampai kesimpulan. Ya, kalau kita kan makannya mesti cepet ya. Ini masih panas-panas gitu ya. Kalau mereka tenang, dikunyah 38 kali ya. Supaya halus ya. Dan itu juga tubuh jadi sehat ya, mencerna. Dan sambil ngobrol. Karena itu makanan hanya sarana, tapi pertemuan di situ yang penting ya. Jadi saudara, gambaran singa betina mencari mangsa di tengah malam. Jadi saudara, singa betina tuh rupanya kalau cari makan tuh malam, gelap ya. Jadi di mana binatang buruannya itu tidak tahu kalau singa ini memangsa. Untuk mendapatkan makanan perlu mengerahkan kekuatan, kecakapan, serta kecerdikan luar biasa. Jadi saudara, makanan bukan sekedar kenyang. Tapi makanan itu saudara, apakah itu membuat sehat? Ya, jadi memastikan bukan hanya tidak kelaparan tapi juga tidak kegemukan. Ya, saudara, saya ada klip ya, bisa ditampilkan klip ini. Ya, saya tertarik sekali waktu saya ngelihat di IG saudara ya. Iya ya. Siapa ya yang mengajarkan anak itu makan tidak sehat? Ya. Silakan. Anak 15 years later,
Ya, sebenarnya suaminya nyindir. Waktu istrinya bilang just only one. Only one. Tapi mulai dari situ. Ya, mulai dari situ. Jadi ya saya pikir-pikir ya kadang orang tua ya kepingin anaknya gemuk gitu kan waktu kecil lucu ya. Aduh anak saya kurus gitu. Saya ingat dulu anak-anak saya tuh kurus waktu kecil. Dan orang tuh pasti ngomong gini nih, ya ampun anak dokter kok kurus gitu ya. Saya sampai bilang sama suami saya, aduh kasih vitamin kayak kasih apa kayak supaya gendut gitu ya. Kok cungkring begitu kurus begitu ya. Kayak gak dikasih makan. Suami saya cuma bilang gini, mending kurus bisa digemukin daripada gemuk susah dikurusin. Oh iya benar juga ya. Tapi yang gak gemuk-gemuk malah sekarang setelah menikah jadi pada gede-gede gitu badannya ya besar ya. Nah jadi saudara pola makan itu penting sekali diajarkan pola. Jadi kenapa bukan soal makanan. Saudara saya lagi mau ngomong topiknya sebetulnya dapat diandalkan. Dapat diandalkan. Jadi saudara diandalkan itu bukan cuma sekedar. Jadi saudara bukan cuma pakai naluri keibuan. Karena ibu-ibu biasa kasihan. Kasihan anak mau minta tambah. Aduh mumpung deh dia mau makan. Jadi dari kecil tuh anak diuber-uber. Saudara saya tuh kalau ngelihat di taman, aduh itu nasi sampai udah dilalerin, sampai nasi udah ngembang. Saya punya tetangga sebelah saudara, itu waktu anaknya pagi disuapin. Sampai kira-kira jam 9, jam 10. Ya, nanti jam 11 udah makan lagi. Makan lagi sampai selesai jam 2, jam 3. Nanti sore jam 4 udah makan lagi. Saya bilang ya ampun ini anak isinya makan melulu. Karena setiap makan berjam-jam. Dan dia tuh kalau makan maunya ke rumah saya. Saya bilang sus makan itu anak mesti duduk. Duduk. Mau nangis kayak apa? Nggak bisa bu, nggak bisa. Bukannya nggak bisa, kita tahan nggak? Mestinya kita yang bisa enggak? Bisa enggak kita tega? Ya pastilah. Namanya bayi, enggak ada yang begitu lahir dia mau tertib, duduk dengan tenang. Enggak bisa, semua bayi merontah. Tapi dia tahu enggak ada pilihan. Kecuali tetap ada di situ. Dulu saya ingat cucu saya duduk di kursi makan. Itu nangis-nangis merontah, saya juga enggak tahan. Sebetulnya saya enggak tahan ngedengar anak nangis. Ya udah saya naik ke atas. Saya naik ke atas kemudian lama gitu ya. Saya pikir udah diem nih ya. Diem udah tenang kali ya. Udah saya turun apa yang terjadi. Anak saya cuma ngomong. Mami tahu 1 jam 15 menit. Oh diapain? Ternyata itu diamnya cuma lagi dikipas-kipas. Dikasih balon. Jadi itu 1 jam 15 menit siapa yang kuat. Jadi antara si bayi atau si papahnya atau mamahnya. Papa mamanya tidak meninggalkan, tetap ada di situ, tapi nggak diangkat. Setelah itu duduk terus makan. Sampai hari ini umur 6 tahun lebih pasti duduk makan. Di kursi yang udah dewasa, enggak kemana-mana. Jadi saudara, ayo membutuhkan ketegaan. Tapi ketegaan itu karena saudara tahu purpose-nya. Saudara tahu tujuannya. Jadi kenapa saudara tega? Jadi saudara kenapa ketika anak minta lagi no. Teman saya ngasih permen tahu ya cupa-cup gitu. Mamanya cuma bilang 10 kali. Ya 1, 2, 3. Begitu sampai 10 anaknya bilang 1 more please. 1 more please. No. Dibuang itu permen. Dibuang. Sebab kalau udah 1 more. Ada 1 more lagi. Dan dia tahu mamanya itu bisa dibujuk dengan 1 more. Nah jadi saudara makanlah makanan mulai dari next. Tolong slide-nya. Iya. Mulai bangun kebiasaan memilih dan memilah makanan. Keinginan atau kebutuhan. Cek isi dapur dan kulkas. Isinya apa? Coklat. Coba makanan yang seperti apa yang ada. Ya. Batasi porsi makanan, baik ukuran piring maupun komposisi makanan. Ya, sebetulnya kita tuh kalau makin berumur, ya, makanan kita mesti makin dikit, ya. Makin dikit konteksnya apa?
yang high protein ya. Jadi karbo udah dikurangin gitu kan. Lebih banyak yang raw food ya daripada yang fast food ya. Makanan instan dan cepat saji musuh atau sahabat. Iya. Saya tuh kalau udah makan mie instan kayak ada alasan makan mie instan, happy banget. Karena harus ada alasan makan mie instan, harus ada alasan. Ketika nggak ada makanan sama sekali gitu ya. Sampai ya makan mie instan saya nggak sebulan sekali. Satu waktu saya ke puncak. Nah di puncak di resto ya semua mah pada milih yang lain. Saya bilang gini, boleh nggak mie instan? Saya tuh punya memori gitu ya. Waktu dulu pemuda, remaja kalau lagi camping ke puncak gitu. Aduh makan mie instan itu paling enak di dunia saat itu. Ya sebetulnya memori kita. Ya sensasinya. Padahal mah abis makan ya nggak enak juga ya. Begini juga gitu ya. Tapi sensasi itu pingin dirasakan. Jadi pilihannya sekarang atau nanti. Ini soal pay later. Ya, pay later. Bayarnya nanti. Enaknya sekarang. Ya, jadi kita punya pilihan mau seperti apa. Ya, jangan hidup untuk makan tapi makan untuk hidup. Makanlah makananmu sebagai obat. Jika tidak kamu akan makan obat-obatanmu sebagai makanan. Ya. Jadi mesti ada pilihan itu yang soal pay later tadi. Jadi saudara ini pemerintah di dalam edukasi ini sudah ada tuh isi piringku saudara. Jadi mau itu balita, mau itu bayi, mau itu orang dewasa, lihat komposisinya. Ya, jadi mesti ada komposisi. Jangan nasi segunung gitu ya. Begitu lauknya sedikit yang penting kenyang. Ya, jadi itu karbo isinya. Coba kita harus memilih dan memilah. Jadi saudara, ia bangun kalau masih malam. Menyediakan makanan seisi rumah. Membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudara, jadi dia tahu persis pelayannya perempuan ini akan membantu. Membantu untuk apa? Merencanakan, mengkoordinir penyediaan makanan termasuk orang-orang di lingkungan terdekat. Jadi dia tahu persis ya, ini mereka bukan mereka yang merancang, harus saya yang merancang. Ya, Anda boleh belikan mereka yang mengolah, boleh. Tapi enggak diserahkan, ya udah terserah mau hari ini kamu mau apa. Kecuali tentu saja sang pembantu ini atau asisten rumah tangga ini sudah tahu komposisi makanan yang tepat. Karena memang sudah dirancang sedemikian rupa, dia sudah jadi manajer. Tapi tetap direkturnya siapa? Si nyonya. Tetap direkturnya adalah istri yang menentukan. Ya, jadi bukan dia yang menentukan. Memastikan suasana makan, membangkitkan selera makan. Ayo saudara, kenapa restoran vibe-nya dibikin luar biasa? Betul? Ada cahaya remang-remang. Pakai ada bunga di tengah ya. Coba saudara bikin dong, jadi jangan makan kayak di warteg aja di warteg. Yang penting tuh piring. Ya, kayak restoran Padang gitu ya. Ayo dibikin saudara. Saya senang ada punya satu teman saudara, saya kan kurang seni ya. Tapi begitu ada yang memang, ini senang juga ya. Jadi plate-nya gonta-ganti, piringnya bisa gonta-ganti. Iya dia mah sempat untuk menata meja makan. Tapi itu membangkitkan selera makan. Jadi kenapa untuk anak-anak kecil saudara juga perlu membangkitkan. Jadi jangan saudara udah mau nyuapin aja pakai ngancem makan tuh. Ada orang gila lewat. Awas. Mas ambil mas, polisi tangkep. Ada kuntilanak tuh. Ya ampun sepanjang nyuapin isinya cuman ancaman. Hanya supaya mau makan. Udah ditakut-takutin, ya bagaimana dia selera makan. Jadi ngelihat makanan aja udah kayak, aduh udah nenek lampir ya. Ayo dong bikin makanan, kenapa sekarang saya lihat banyak yang juga kreatif ya. Jadi ya nasinya ada muka macan lah, muka kucing lah, nanti matanya pakai wortel gitu kan. Nanti rambutnya pakai telur, dadar telur gitu ya. Jadi itu juga membuat anak wow gitu ya.
Jadi saudara, ayo kita berkreasi. Untuk apa? Membangkitkan selera. Saudara, selera itu, appetite itu mesti dibangkitkan. Saudara kalau sedih, saudara mau makan? Enggak. Saudara lagi kesel, saudara mau makan. Saudara lagi marah, saudara mau makan. Ada sih, tapi yang makannya jadi gini. Makanya orang depresi juga bisa gemuk. Karena apa? Itu sebetulnya sedang benci kepada dirinya. Jadi saudara, sebetulnya waktu Tuhan kasih kita selera makan untuk bisa menikmati. Menikmati makan. Saudara pernah waktu saudara makan, kemudian saudara gigit, kunyah, kemudian saudara bersyukur untuk lidah yang bisa mencecap. Ya, saudara ada kanker lidah, saudara. Ada stroke di sini, nggak bisa nelen. Saya tahu ada ibu dari teman saya, stroke di sini. Jadi akhirnya setelah stroke dia hanya zonde. Ya di zonde, jadi makannya nggak bisa lewat mulut. Karena sudah tidak bisa lagi menelan. Jadi udah nggak bisa gerak lagi. Saudara bisa bayangkan ada gigitan yang saudara bisa rasakan. Oh iya bisa menggigit. Iya krauk, kriuk, kriuk. Saudara kalau udah ompong bagaimana cuman bisanya isep. Isep. Nah ini mumpung masih bisa ada gigi. Saudara nikmati, pencecap. Saudara bisa mencium harumnya. Ini ayam goreng. Ini abis ini bukan lagi langsung pada lapar ya. Nanti di depan makanannya apa ya. Tapi saudara waktu saudara menikmati itu. Saudara ingat siapa? Apa yang saudara syukuri? Saudara bisa gak terhubung sama Tuhan? Sehingga ketika saudara bilang, Tuhan terima kasih saya masih bisa makan. Terima kasih Tuhan ini enak. Saya masih bisa berasa asin manis. Tuhan terima kasih saya bisa mencium harum. Tuhan thanks God. Saudara apa yang waktu saudara makan itu, yang saudara cuman pikir, udah cepetan, abis ini mau ngapain. Saudara itu juga pencernaan lama-lama bisa rusak. Ya, pencernaan saudara. Makanya kenapa emak saya 98 tahun 8 bulan, saudara si emak pernah ngomong gini, emak mah makan enak segini, makan gak enak segini. Langsung mami saya bilang makanya onderdilnya si emak masih bagus. Dia 89 tahun apa waktu dia jatuh. Periksalah, ngecek semua darahnya. Si dokter sampai bilang, aduh ini mah mesinnya Mercy katanya. Bagus. Gak ada darah tinggi, gak ada kencing manis. Gak ada kolesterol. Karena si emak tuh kalau makan sama porsinya. Gak pernah makan kalau enak banyak, kalau gak enak puasa. Jadi ya itu perut jadi kayak kembang kempis. No, di-maintain. Jadi saudara, ini bukan soal apa makanannya. Tapi bagaimana saudara makan. Bagaimana saudara menikmati. Maka saudara kenapa orang yang bersyukur makan apa juga jadi daging gitu kan. Maksudnya kan jadi daging tuh maksudnya ya karena dinikmati itu juga sel-sel itu juga jadi menyerap ya vitamin-vitamin yang ada ya. Nah jadi saudara ketika kita membicarakan tentang ini saudara, menggunakan makanan dan waktu makan sebagai momen untuk mengajar. Wah saudara, momen. Makanan rohani atau makanan jasmani? Sebetulnya bagaimana yang jasmani itu justru bernilai jadi rohani. Ya kayak tadi, waktu makan kita ngomong, nah siapa yang ciptain wortel? Kenapa wortel bisa warnanya orange? Bisa kebayang gak kalau semua sayur, semua hijau. Ya ampun gak ada capcay. Iya dong, capcay kan kenapa ada putih, kenapa ada merah, kenapa ada orange gitu kan. Kalau gak kan semua hijau ya sama. Mau bikin sop juga kentang hijau, wortel hijau, ya kolnya hijau. Ya ampun kayak apa tuh. Ya enggak. Begitu ada warna-warni, aduh jadi cantik. Jadi cakep disajikannya juga. Nah kaitkan dengan sesuatu yang bukan makanan yang hanya untuk binasa.
Alkitab mengajarkan jangan cari makanan yang bisa membuat kita hanya untuk binasa yang sementara. Tapi sesuatu yang bernilai kekal. Yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudara, dia bangun kalau masih malam membagi tugas saudara. Nah di sini kita harus ingat ketika relate sama Tuhan. Allah yang menyediakan makanan. Jangan khawatir, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan menciptakan kita manusia memang harus ada proses makan. Bisa gak waktu Tuhan mendesain kita cukup menghirup gini, kenyang, bisa juga. Tapi kenapa Tuhan ciptain makanan? Dan Tuhan menciptakan semuanya dulu loh, komplit lengkap. Baru yang terakhir diciptakan manusia. Karena apa? Tuhan menyediakan semuanya dulu. Sarana prasarananya, pohon, binatang, semua. Terakhir kita udah ready. Bumi ini untuk ditinggalin. Enggak waktu Tuhan ciptain, coba hari pertama manusia. Waktu itu masih gelap gulita. Daratan, lautan kagak ada. Semua masih nyampur. Manusia, akhirnya manusia di dalam kegelapan. Dia ngapain. Oh iya, kalau begitu jadiin terang. Ya kan? Gitu, udah terang. Aduh manusia kausan, jadi air. Habis itu gimana ya makannya? Oh iya, dia butuh makanan. Baru pohon gitu. Enggak begitu. Semua sarana prasarana Tuhan sediakan. Terakhir manusia. Jadi di situ kita jelas Allah itu punya perencanaan. Allah itu berencana. Enggak asal-asalan. Jadi termasuk waktu dia menciptakan burung. Tuhan udah tahu persis burung makannya apa. Udah tahu. Nanti singa makannya apa. Udah tahu. Udah didesain sama Tuhan. Jadi kenapa ada binatang omnivora, herbivora. Iya kan? Lalu kenapa semua manusia juga bisa makan segala rupa. Tapi segala rupa dimakan, ya ampun, sampai semua saudara kalau pergi ke China atau pergi kemana, semua ya yang maksud, ini juga dimakan, ini juga dimakan, aduh kita juga harus pakai akal budi kali ya. Ya coba saudara, ini enggak semua harus dimakan. Ya, ayo saudara mesti pilih dan pilih. Ya kan, Tuhan kasih kita hikmat. Jadi saudara, dia memberi makan dan jaminan. Coba burung itu nggak usah dia menyimpan, nggak usah dia menanam, tapi Tuhan pelihara. Iya, Tuhan pelihara. Lalu kemudian dikatakan di sini doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini, nggak tahun ini, hari ini makanan kami secukupnya. Tuhan tahu persis secukupnya tuh segini. Makanya makanan all you can eat ngap saudara. Habis itu kita gini, ya ampun perut gue sekarang gak enak banget ya. Aduh gimana, susah napas nih ya. Aduh ya dari tadi gak stop. Mending gak stop, ada yang dibungkusin masuk ke tas. Kayak gak kamguan. Makanya udah milih jangan makan all you can eat. Kalau kita gak bisa menahan diri. Kalau kita juga rasa kemahalan gak worth it. Udah jangan. Udah mending juga yang bayar. Untuk apa? Kita gak merusak tubuh kita. Jadi saudara, hari ini, kenapa? Karena besok kita gak tahu kita masih ada enggak. Jadi hari ini, saudara, kalimat ini yang diberikan kepada waktu anak saya mau ke Papua. Anak saya mau pelayanan ke Papua, dia mau tinggal di sana. Waktu itu kita pikir dia akan stay di sana karena dia memang mau pelayanan di Papua. Tapi rupanya Tuhan izinkan dia ada anak, jadi dia harus kembali ke Jakarta. Jadi saudara, suami saya cuma bilang waktu kami persekutuan sebelum dia berangkat, saya bacain satu ayat ya, kata suami saya. Berikan kami makanan hari ini secukupnya. Lalu suami saya cuma bilang, cukup hari ini. Cukup aja. Dan kalau sudah cukup, ingat itu Tuhan pelihara. Gak usah khawatir. Nah saudara, ketika gak khawatir, maka di situ saudara sedang percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara mengatakan Tuhan yang memelihara. Providence. Saudara ingat di Mazmur 121.
Ya, ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana pertolonganku? Saudara, tahu saudara gunung, mereka menyembah gunung, beribadah di gunung. Jadi saudara, ibaratnya waktu kita bilang gini, ketika aku melayangkan ke gunung-gunung, aku lagi cari pertolongan. Di mana pertolonganku? Dan gunung-gunung itu seolah-olah bicara, hey, look at me, lihat saya. Saya akan kasih kamu solusi. Ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tapi apa ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Ketika dia melayangkan ke gunung-gunung, dia baru ingat, siapa yang menciptakan gunung? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kita itu punya Allah yang jauh melampaui daripada yang dunia tawarkan. Dunia menawarkan apa? Berbagai macam. Oh, mau kurus, pakai ini. Ya, pakai ini. Oh, mau langsing, pakai ini. Mau halus, pakai ini. Lalu kemudian habis itu kita frustasi. Tuhan tolong saya. Lalu kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung. Lalu kita tanya, dari mana pertolonganku? Lalu gunung itu seperti baktiak. Oh, lihat siapa yang menciptakan aku. Lihat ke atas. Ya, karena akulah Tuhan yang menciptakan. Sehingga di sini, saudara, kalau Tuhan pelihara, asal ada makanan dan pakaian, cukup. Cukup. Ya enggak? Cukup. Saudara tuh khawatir, kenapa? Karena takut enggak cukup. Gimana nanti? Gimana nanti? Bagaimana nanti? Ya lihat aja nanti bagaimana. Gitu kan? Ya enggak sih? Hah? Bagaimana nanti? Ya lihat nanti bagaimana. Gitu ya. Ya nanti menanti. Kan nggak tahu. Nah jadi saudara, dapat diandalkan tidak tergantung kepada kepintaran. Karena saudara, saking kita pintar maka kita khawatir. Saking kita pintar kita bisa mikir yang wah setahun di depan. Ini perencanaan. Ini kayaknya ngelihat ya situasi politik sekarang ini ya. Kayaknya ini agak kurang ini. Makanya kita mesti beli ini. Kita nyimpen ini. Kita ini. Wah itu sudah ada prediksi-prediksi. 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Ini kalau 5 tahun setelah Prabowo turun. Nanti siapa? Ya ampun, Prabowo naik aja belum. Ya kita udah mikir nanti kalau dia turun. Siapa yang menggantikan? Ya ilah. Mungkin 2 tahun lagi Tuhan Yesus sudah datang gitu kan. Kita gak tahu saudara. Ayo saudara, ini bukan artinya oh gak boleh pintar. Pintar itu dari Tuhan. Dan harus kita pakai. Tapi masalahnya kesetiaan. Saudara dapat diandalkan karena saudara setia. Jadi dapat diandalkan berketetapan hati untuk melakukan kehendak Tuhan berapapun harga yang harus dibayar. Berapa yang harus dibayar saudara? Sebagai seorang ibu bangun pagi-pagi masih gelap. Harus merancang menu-menu makanan. Mesti mendisiplin anak, menata meja, membuat vibe makan ini menjadi meja makan itu menjadi tempat pertemuan yang menyenangkan. Ya, jangan di meja makan dah. Makan yang benar. Duduk. Ini, makan ini, makan ini, makan ini. Nggak mau, makan. Oh ilah saudara, udah di meja makan tuh tempat siksaan. Tuh kalau bisa itu meja gak didudukin sama dia. Boleh gak saya makan di tempat lain? Boleh gak saudara, itu tempat makan yang dirindukan. Yang seluruh anggota rumah tuh kalau udah duduk di situ nyaman. Gak mau ke ruang tamu, maunya di tempat meja makan. Dulu saya punya rumah sempit kecil saudara, jadi gak ada ruang tamu. Ya langsung meja makan. Itu teman saya senang sekali. Karena di meja makan itulah kami ngobrol, nyemil segala macam saudara ya. Jadi memang ayo kita sendiri yang harus menciptakan itu. Jadi saudara dapat diandalkan yang satu, dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 2 yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Trustworthy. Dapat dipercaya. Demikian pula istri-istri hendaknya orang terhormat. Jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri. Dan dapat dipercayai dalam segala hal. Dapat dipercaya. Itulah artinya dapat diandalkan.
Jadi saudara, motivasi dapat dipercaya. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab kepada Allah yang memanggil kita melakukan pelayanan ini. Jadi bukan dengan gini loh, gila gak enak ya jadi istri ya. Capek di rumah terus, mesti masak. Duh, mikirin masakan aja pusing. Pusing mau makan apa. Tiap hari ke tukang sayur. Aduh bang, bawa apa sih hari ini? Aduh mabok ya. Saudara mulai dari bangun pagi sampai merem mata, saudara ngomel aja isinya. Aduh tuh kan mesti makan pagi, udah selesai, gila mesti mikirin makan siang apa ya. Aduh ntar mesti mikirin lagi makan sore apa. Saudara boleh gak makan pagi, siang, sore, kalau mau sama juga gak apa-apa. Tapi disajikannya beda-beda gitu kan. Ya, yang sekarang keluarin dulu apanya, ntar siang tambahin apanya begitu. Jadi ada kreatif ya. Jadi saudara mungkin kalau hari ini sopnya belum dimasukin baksonya gitu kan. Jadi masih sop sayur, ntar malam baru baksonya masuk. Kita kata anak gini, ini bakso yang tadi siang, ini makanan yang tadi siang, tapi kan gak ada baksonya gitu. Nah yang sekarang ada baksonya, kreatif gitu loh. Ya. Nah udah kita tuh gak bikin hidup juga tambah susah gitu kan. Jadi gak dibebani untuk menjadi perfeksionis. Harus ada ini, harus ada itu. Enggak saudara. Ya. Yang penting kan sehat. Ya. Nah jadi ketika sekarang dia tahu Allah yang memanggil dia untuk melakukan pelayanan ini. Maka dia akan memiliki rasa hormat. Termasuk hormat kepada dirinya. Dia menghormati panggilan ini. Dia menghormati Allah. Dia menghormati orang-orang yang ada di rumah ini. Karena dia menghormati, dia akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dia gak asal-asalan saudara. Dia akan menyadari yang dilakukan untuk kebaikan. Kebaikan suami, kebaikan anak, kebaikan orang yang makan. Ya, jadi di situ itu yang akan dipuji oleh Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Karena apa? Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Jadi saudara, apa sih yang diingat sama anak kita kalau dia sekolah, keluar negeri, keluar kota? Apa yang diingat? Aduh betul ibu, iya kan? Masakan mamanya. Saya itu gak bisa masak, tapi saya bisa bikin kue. Jadi satu hari ketika pandemi saya bikin lagi bitter ballen. Itu anak saya ngomong gini, Mami ini 15 tahun aku gak makan. Ya padahal dia kan makan lah di resto gitu kan. Ya ada dong bitter ballen di resto. Tapi ketika dia makan, aduh Mami ini 15 tahun aku gak makan ini. Oh ya berarti ada memori dia tuh. Ada memorinya saudara. Ayo saudara ya. Jadi itu yang akan diingat. Yang diingat tentu bukan soal makanannya. Tapi bagaimana dia bisa merasakan maminya atau ibunya, mamanya mengusahakan itu. Untuk anak ini bisa makan dan menikmati. Ya, jadi memang saudara itu yang akan diingat oleh anak. Ya, jadi yang kedua setia. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Tapi barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak juga dalam perkara besar. Jadi saudara soal setia itu kalau dalam bahasa Inggrisnya apa? Faithful. Jadi setia itu saudara bukan gini, ya udah mau apa lagi emang udah nasib. Bukan, itu bukan setia saudara. Ya itu mah pasrah ya. Pasrah ya. Setia itu saudara faithful, di dalamnya ada pengabdian kepada Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah, kita memiliki komitmen, rela berkorban. Ada komitmen, maka dibilang setia itu selalu sampai akhir. Jadi kalau belum sampai akhir, jangan bilang setia dulu. Ujiannya, ada kesulitan, dia tetap setia enggak? Kalau senang terus dia setia mak, belum tentu setia. Saya baru-baru ini seminar tentang survei panggilan guru. Jadi saudara bilangan research, itu mensurvei ada 1.500 guru tapi yang diambil memang 1000-an. Jadi kita menanyakan, kalau 5 tahun ke depan ada tawaran lain tidak menjadi guru, apakah Anda akan tetap menjadi guru? Hanya 51%. Hanya 51% yang menjawab akan tetap jadi guru. Sekalipun di luar ada tawaran yang menarik. Jadi sebetulnya kita harus waspada. Karena ini krisis.
Dan orang tua gak kepikirkan suruh anak menjadi guru? Iya. Hah, mau jadi guru? Mau makan apa? Apalagi kalau anaknya pintar. Jangan jadi guru lah, udah pintar begitu jadi guru. Jadilah guru-guru kita yang bodoh-bodoh. Yang jadi guru. Karena yang pintar-pintar gak boleh jadi guru. Mesti jadi dokter, jadi lawyer. Ya. Jadi saudara, di sini jika kita tidak setia pun Allah tetap setia. Karena dia gak bisa menyangkal dirinya. Karena apa saudara? Kita punya Allah yang setia. Maka kita gambar dan rupa Allah. Kita juga harus setia karena kita anak Allah. Yang ketiga saudara, bukan mengandalkan diri tapi mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, begitu kita punya keahlian, kita punya kepintaran, kita punya kekayaan, kita punya apapun. Seringkali kita jatuh. Kita mengandalkan diri kita. Kita punya kepintaran. Hanya orang yang di nol, hanya orang yang udah di titik nadir yang cuma bilang, please God help me. Maka saudara, kadang-kadang Tuhan bawa kita ke lembah yang di bawah. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa teriak, Tuhan aku mau mengandalkan Engkau. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Tinggi hati kenapa? Karena orang tinggi hati akan mengandalkan dirinya. Bisa kok. Saya pernah salaman sama satu orang. Saya bilang, hei Pak apa kabar? Sukses ya Pak? Gitu. Sukses Pak itu maksudnya doa lah gitu. Lalu dia jawab saya, sampai saya kaget. Pasti. Oh ya ampun. Orang mah, iya Bu, semoga ya atau apa. Ini dia begitu yakin, pasti. Oh iya Tuhan, ya, tolonglah sesuai dengan imannya Tuhan. Ya, jangan dia udah menganggap pasti, tiba-tiba nanti dia akan ada di lembah yang kelam. Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Maka itu yang disebut orang kaya yang bisa menikmati. Jadi saudara makan tahu tempe tapi enak. Ya enggak? Cocol pakai sambal dadakan. Kecap manis ya Pak Tim ya, mesti ada kecap manis ya. Aduh, enak banget pakai senyum. Waduh, tahu. Cuman tahu. Tapi yang sebelah situ dia makan steak tapi penuh dengan air mata. Wah, saudara. Ya, lihat menikmati itu kekayaan dari Tuhan. Kekayaan dari Tuhan. Jadi saudara, Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi saudara, bahaya tinggi hati yaitu mengandalkan diri. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena begitu dia mengandalkan diri, Tuhan ada di mana? Di luar. Tuhan gak ada di dalam. Jadi Tuhan ada di luar. Ngeri sekali saudara. Tuhan kita privatin. Kita singkirkan yang kita kotakin. Tahu ya, kira-kira begitu tuh. Jadi urusan begini, jangan pakai Tuhan, urusan begini. Ya, saya bingung satu waktu ketika saya ngomong sama satu rekan di dalam pelayanan. Saya bilang, waktu dia menolak pelayanan ini, saya bilang, coba tanya Tuhan dulu. Tanya Tuhan. Lalu dia jawab saya gini, gak usah bawa-bawa Tuhan. Hah? Gak usah bawa-bawa Tuhan. Saya bilang, apapun yang kita kerjakan, itu Tuhan mau gak? Kalau Tuhan gak mau mah jangan dikerjain. Gak bakal dihitung juga kan? Ya enggak? Nanti waktu kita ketemu Tuhan, kata Tuhan, siapa suruh ngerjain itu? Orang gak disuruh? Malah yang disuruh dikerjain gak dikerjain? Ayo saudara, segala sesuatu tuh kita harus libatkan Tuhan. Tuhan mau gak saya begini? Tuhan bilang mau, aku kehendaki, taat aja, taat. Jadi kita tuh gak melakukan segala sesuatu yang maunya kita sendiri. Sampai dia ngucapin satu kalimat,
Kalau Tuhan mau juga, saya gak mau. Ya ampun, saya cuman bilang, Tuhan tolong dia. Ada kemarahan, ada kepahitan, entah ada apa di hatinya. Jadi terkutuklah, sampai dikatakan terkutuklah mereka yang mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya. Kenapa saudara? Karena itulah ketinggi hatian. Ya, jadi yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan menganggap diri pinter. Jadi jangan menganggap diri so tahu. Jangan menganggap diri mampu. Dan menganggap sendiri, oh iya saya bisa, siapa saya dong. Sehingga Yeremia 17 ayat 78. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan. Bukankah itu hidup yang bermakna? Memberi buah. Menghasilkan buah. Jadi dapat diandalkan karena mengandalkan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca bagian firman Tuhan. Sia-sia kalau kami tidak melakukan. Sia-sia kalau kami hanya mengerti tapi kami tidak taat. Berikan kami hati yang taat. Hati yang mau rela Tuhan dipakai oleh Tuhan. Wanita tangguh, wanita yang mengandalkan, yang dapat diandalkan. Wanita yang dapat diandalkan karena dia satu-satunya mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu tolong setiap kami ya Tuhan. Kami wanita-wanita yang lemah, wanita-wanita yang punya kehendak sendiri, yang mau keinginan kami diutamakan. Tapi kami mau taat, kami mau setia kepada Tuhan. Karena kami dapat dipercaya. Dan biarlah Tuhan ketika kami dapat dipercaya. Karena kami tahu Tuhan hidup kami yang sekali ini. Itu yang Tuhan mau untuk kami menghasilkan buah. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan saudara. Kasih. Terima kasih Bu Sharon, sangat-sangat memberkati kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu dan semakin dipakai Tuhan lebih lagi jadi berkat buat banyak orang. Amin, puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya yang diberkati. Kasih salam kiri kanan jadi bijak, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, kita mendengarkan sedikit pengumuman saudara. Sunday Service Minggu 8 September 2024 jam 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Joni Herjawan. Tempat Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Ibadah Woman of Love minggu depan Selasa 10 September 2024 jam 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Bertempat di Senayan City Resident lantai mezzanine di tempat ini. Bagi saudara yang ingin memberi nanti saudara bisa masukkan ke dalam kotak persembahan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Harapan
Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami tahu firman-Mu mengajar setiap kami Tuhan. Khususnya para wanita Tuhan yang ada di tempat ini. Seperti Amsal 31, kami akan menjadi wanita yang tangguh dan bijak Tuhan. Bahkan menjadi seorang istri yang cakap. Kami tahu kalau Engkau berbicara pada setiap kami, berarti Kau melihat setiap kami bisa melakukannya. Karena itu kami terus berharap ada kekuatan Tuhan, ada Roh Kudus yang akan menuntun, memberi kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar tidak akan kami lupakan, tapi tercatat bahkan ada dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami boleh sebentar meninggalkan tempat ini membawa berkat-Mu. Mari angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari para wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati, dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Terima kasih banyak Bu Charlotte buat pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Tuhan menyertai ibu dan bapak dan keluarga. Tuhan Yesus menyertai semua juga para wanita Tuhan, diberkati dan setai Tuhan dibuat berhasil. Ya. Thank you semua tim yang telah melayani hari ini.